Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan. Oke, sebelum kita menganjak ke materi yang berikutnya yaitu tentang power tool, di sini saya akan mereview atau mengulas sedikit tentang apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang hand tool. Ya, jadi hand tool itu kan pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia secara manual, dan tujuannya juga itu untuk mengenalkan kalian alat-alat yang ada di caddy. Caddy itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk tempat alat-alat kayak tadi yang udah kita pelajari maksudnya. Nah, bisa kita lihat di sini caddy sama seperti apa yang kita pelajari. Ya. Nah, di sini ada aneka obeng main, obeng plus. Di sini juga ada tang, aneka tang. Sebelah sini, ya, sebelah sini ada aneka kunci ya teman-teman. Ada kunci Inggris, ini ada kunci shock, kunci ring, dan kunci pas. Ada kunci kombinasi juga, ring pas. Oke, di sini saya juga akan mereview sedikit teman-teman ya, dari jawaban kalian yang kemarin. Kenapa saya membuat soal kok ini fungsi kunci pas, fungsi kunci ring, dan padahal nomor 2 itu udah jelas banget. Jelaskan mengapa kunci pas tidak tepat untuk mengendorkan baut yang masih kencang. Jadi harusnya fungsi kunci pas dan kunci ring itu sedikit berbeda teman-teman. Jadi kemarin banyak yang jawab fungsinya itu sama, yaitu untuk mengendorkan dan mengencangkan aja. Padahal kalau kunci pas itu sebenarnya untuk melepas baut yang sudah dikendorkan agar lebih cepat, ataupun tidak bisa dijangkau oleh kunci ring. Seperti contohnya itu seumpama itu spion pada motor kan nggak bisa kan itu, dan momen kekuatannya jelas kecil. Untuk baut yang pengencangan maksimal, teman-teman sebaiknya menggunakan kunci shock. Apabila tidak bisa, baru menggunakan kunci ring untuk yang maksimal ya, momen pengencangannya maksimal atau mau mengencangkan. Dan ini hanya digunakan untuk mengendorkan setelah dikendorkan oleh kunci shock maupun kunci ring. Pengencangannya pun juga sama seperti itu definisinya dari kunci pas. Dan kenapa dia tidak boleh untuk mengendorkan atau mengencangkan ketika posisi maksimal? Karena di sini dia tidak mencakup semua teman-teman. Bidang sentuhnya kan dia cuma segini. Nah, beda sama kunci ring, bidangnya utuh. Nah, itu mengakibatkan nanti itu bisa bautnya yang rusak ataupun kuncinya yang rusak. Yang mana yang kalah gitu. Kan rata-rata pada menjawab baut slack. Ya, bisa jadi ya. Kenapa kok slack itu? Nah, itu harus kalian terangkan teman-teman. Yaitu karena bidang sentuhnya ini tidak menyeluruh seperti itu. Oke, untuk lain-lain sepertinya obeng ketok nggak ada masalah ya. Yang tang buaya atau vice grip itu kata kuncinya itu adalah teman-teman, itu digunakan untuk mengunci, jelas ya. Tang buaya itu untuk mengunci, dia penjepit yang kuat. Tang kombinasi oke. Kalau yang tang cucut ya, definisi tang cucut yang sebenarnya itu rata-rata pada menjawab untuk kabel ya, untuk memotong kabel atau apa. Tapi di dunia otomotif itu yang paling utama itu untuk pekerjaan yang di ruang-ruang sempit gitu, yang tidak terjangkau oleh tang-tang yang lain. Kalau tang cucut kan kecil itu, jadi dia menjangkau ruang-ruang yang sempit, bisa untuk membengkokkan kabel, membentuk kabel atau apa yang di tempat-tempat yang sempit seperti itu teman-teman. Untuk palu nggak ada kendala ya. Untuk filler gig juga itu kalau soal tolong dicermati lagi. Seumpama
contoh penggunaan ya contohnya penggunaan itu untuk apa, bukan caranya menggunakan. Beda loh cara menggunakan sama contoh penggunaan. Kalau contoh penggunaan itu seumpama ya filler cake ya untuk mengukur celah platina atau celah katup, seperti itu fungsi dari contoh penggunaan filler cake. Kalau contoh penggunaan itu kita menggunakan filler cake-nya gimana, itu beda. Kemarin ada yang malah menyebutkan penggunaannya, tapi nggak jelas penggunaannya itu di mana. Cuma seumpama kurang bisa digabung dua filler itu ya emang bisa, tapi itu contoh penggunaannya di apa itu loh maksud saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kemarin yang kerja bangku. Oke, kerja bangku alhamdulillah baik-baik ya nilainya teman-teman. Di sini ada cara penggunaan. Nah, ini baru kita menggunakannya itu gimana. Cara penggunaan tab dan cara penggunaan snake itu hampir sama ya teman-teman. Cuma kalau tab itu dia harus dibur dulu, dan jangan lupa dalam proses-proses tersebut kita harus memilih mata tab atau ulir yang sesuai dengan apa yang mau kita ulir. Dan yang tidak kalah penting itu memastikan agar itu tuh benar-benar rata dan tegak lurus, tidak miring lah. Nanti kalau miring kita buat ulirnya bisa berbeda. Untuk kikir tidak masalah teman-teman. Cara mengikir yang baik kemarin udah banyak yang jawab pada pinter-pinter. Ada 3 poin yang utama, yaitu posisi badannya, posisi benda kerjanya seperti apa, dan pengikirannya itu seperti apa. Ada yang kemarin cara memegangnya. Kalau cuma cara memegangnya tok lah, kita ngikirnya gimana? Lah poinnya di situ. Yang bagus kemarin poin yang saya agak garis bawahi, ketika kita mengikir penekanannya ya cenderung itu searah, semuanya maju seperti ini. Jadi ditekan dan penekanannya itu harus stabil. Kalau nggak stabil nanti dia bisa bentuknya miring, nggak bisa lurus gitu. Jadi kita tekannya stabil, dan waktu mundurnya nggak usah diberi tekanan, ataupun kalau diberi tekanan pun itu tekanannya kecil. Oke, sekian aja review dari hand tool kemarin ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ya ada yang ditanyakan bisa kita via grup ataupun lewat personal messenger. Kita langsung mengajak ke materi kita berikutnya yang power tool. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.